terkait dengan penelahannya, terutama gaya penulisan dan substansi isi. Dalam rangkaian ini sebenarnya hanya menyamakan persepsi saja untuk butir-butir penilaian. Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat dari bedah aim and scope, banyak sekali jurnal-jurnal yang di kelas ini itu kemudian menggabungkan antara pendidikan IPA dan IPA, pendidikan matematika dan matematika. Lalu kemudian untuk supaya kita bisa mendapatkan nilai 4 super spesialis di situ, maka atau spesialisnya nilai 3, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuat tema-tema di setiap penerbitan artikel. Walaupun tantangannya karena belum Sinta, maka kemudian tentu artikel-artikel yang masuk itu kemudian menjadi satu kendala tersendiri. Yang kedua adalah yang kita bisa maksimalkan terutama terkait dengan aspirasi wawasan adalah pada aspirasi wawasan internasional. Ya, ketika artikel yang ditulis ini itu kemudian lebih banyak pada referensi yang mutakhir, lalu kemudian menggunakan sumber-sumber primer, maka ini tentu akan lebih mudah mendapatkan nilai 6 di sini. Dan walaupun nanti aspirasi wawasan dalam arti para penulisnya masih dalam satu lembaga saja, namun kemudian yang kita perlu perhatikan adalah mengedukasi para penulis sehingga kemudian mereka bisa menulis dengan menggunakan referensi-referensi yang terbit di jurnal-jurnal internasional. Selanjutnya ini sudah kita diskusikan terkait dengan karya-karya orisinal. Ya, karya orisinal tentu kita terbantu dengan adanya uji Turnitin, ya, supaya kemudian tidak double publications, dan juga tentu perlu melihat jangan sampai ada penulis yang mengirimkan 2 karya, satu dalam karya bahasa Inggris, satu dalam karya bahasa Indonesia. Ini juga perlu dilihat secara detail. Ini sudah oke. Okay. Lalu kemudian kita lihat pada gaya penulisan, ya, gaya penulisan ini total poinnya ada 12, ya. Pada bahagian judul kita menghindari ada kausalitas, ada pengaruh, ya, ada kata pengaruh, lalu kemudian kata analisis dan sebagainya, ya. Boleh saja bahwa sebuah artikel itu merupakan konversi dari laporan penelitian, skripsi maupun tesis, sehingga kemudian bisa saja skripsi, tesis, disertasi ataupun laporan penelitian berbeda sama sekali judulnya dengan artikel yang terbit. Lalu kemudian nama penulis dan lembaga penulis, ya, nama penulisnya ada di antara kita di Indonesia yang namanya nama tunggal, maka kita harus buat menjadi paling tidak 2 suku kata, ya, seperti kolega kita Prof. Istadi, beliau menulisnya Istadi. Ini kemudian untuk memenuhi kriteria first name dan last name. Lalu kemudian lembaga penulis, kalau menggunakan universitas, maka universitas semuanya, tidak perlu menggunakan kata fakultas, departemen, dan sebagainya. Satu hal yang perlu kita diskusikan kembali bahwa penulisan nama universitas tidak perlu diterjemahkan, ya, tidak perlu kemudian digunakan dalam bahasa Inggris karena ini adalah nama dan itulah yang ada dalam statuta perguruan tinggi, sehingga itu yang digunakan. Berikutnya abstrak. Abstrak boleh dalam bahasa Inggris saja atau kemudian boleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, kemudian ada juga yang bahkan menggunakan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu kemudian bahasa Arab. Ya, sederhananya pada abstrak ini kita harus kemudian baku, ya,
jumlah kata yang dibuat dengan rinci sejak awal, sebagai contoh 75 sampai 100 kata, 150 sampai 200 dan seterusnya. Kata kunci inilah yang akan membantu penulis dan juga editor supaya mudah ditemukan melalui mesin indeksasi. Ya, dengan demikian sebagai contoh kalau kita menggunakan kata kunci yang sangat general seperti pada sesi sebelumnya, kita sudah simulasikan bagaimana sebuah kata kunci yang sangat umum seperti indeks harga saham gabungan IHSG, maka ini kemudian tentu akan menjadi kendala tersendiri. Ya, berikutnya sistematika pembabannya, baik babnya harus lengkap dan bersistem baik. Ada dua pilihan, menggunakan IMRAT ditambah CAR, ya, introduction, method, result, and discussion, ditambah dengan conclusion, acknowledgement, and reference, atau justru menggunakan gaya studia Islamika di mana sub-sub judul hanya dimulai dari introduction, kemudian judul-judul, sub-sub judul, lalu kemudian ditutup dengan conclusion. Ada juga yang menutupnya dengan bukan conclusion, tapi kemudian disebut dengan closing. Jadi dibuat secara lengkap dan sistemnya, ada kata baik, bersistem baik ini sepenuhnya adalah menggunakan author guidelines. Jadi dalam bahagian author guidelines, Bapak Ibu perlu membuatnya secara jelas dan kemudian rinci. Tabel, grafik, dan sebagainya dianjurkan ada, tetapi sepanjang itu mendukung untuk penulisan, termasuk membaca sebuah tabel, membaca sebuah grafik, itu boleh saja terpisah dengan penjelasannya. Oleh karena itu, kita mulai ketika menyunting tidak lagi menggunakan menurut tabel di atas, menurut tabel di bawah, karena boleh saja tabelnya berada di samping, maka kemudian gunakan angka menurut tabel 1 atau dapat dilihat pada tabel 2 dan seterusnya. Tetapi tidak lagi menggunakan kata tabel di bawah ataupun tabel di atas. Cara pengacuan dan pengutipan, ya silahkan gunakan mazhab yang sudah baku, ya seperti APA, MLA, Harvard, IEEE, dan seterusnya. Tidak perlu membuat mazhab baru karena boleh jadi tidak dapat kita gunakan bersama-sama dengan manajemen referensi yang sudah ada. Lalu kemudian penyusunan daftar pustaka, karena kita yang menentukan di sini pedomannya, maka sejak awal juga kita harus mengikuti atas kecermatan dan juga ketepatan dari daftar pustakanya. Terkait dengan istilah, maka tentu kita harus terbiasa mengecek ke kamus mana yang baku, apakah apotik atau apotek, ya, atlet atau atlet, dan seterusnya. Termasuk bagaimana melakukan transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ini perlu kita jaga. Bagaimana penulisan Al-Quran, ya, bagaimana penulisan tentang sholat dan sebagainya, ini sepenuhnya mengikut kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Ukuran kertas kita sudah sangat paham ini, ya silahkan pilih apakah A4 atau ukuran lain yang konsisten. Ya, kalaupun ada yang mau mengubahnya, silahkan diubah di volume yang baru. Lalu kemudian tata letak, ya, antar artikel, termasuk saya ingat mungkin ini belum pembahasan itu, tetapi saya ingin kemukakan sekarang bahwa penomoran halaman nanti berubah menjadi nomor 1 ketika volume baru. Jadi volume 1 nomor 1 itu umpamanya halamannya 1 sampai 100, maka volume 1 nomor 2 itu halamannya 102. Tipografi silahkan. Yang dimaksud dengan tipografi di sini adalah ketika Bapak Ibu membuat nama jurnalnya, itu kemudian di situ tanpa melihat nama jurnal kita sudah terbiasa dengan tipografinya. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu melihat koran Kompas, tidak melihat seutuhnya kata Kompasnya, tetapi kemudian dari situ Bapak Ibu sudah dapat
menerka bahwa ini adalah koran Kompas. Ini yang dimaksud dengan tipografi. Ini alur yang ketika kita menelaah Bapak Ibu sekalian, tipsnya ya. Jadi kita mulai dulu dari pendahuluan, ya, lalu kemudian lihat tujuan penelitiannya, ya, lalu kemudian simpulannya, ya, kemudian metode, hasil pembahasan, abstrak dan judulnya. Ya, jadi tidak harus dimulai dari judul lebih awal ketika menyunting supaya kita bisa lebih mudah menentukan judul setelah melihat hasilnya. Abstrak dan judul harus kemudian dilihat secara bersama-sama supaya menjadi peluang untuk mendapatkan sitasi. Ketika judulnya menarik, maka orang akan melihat abstraknya secara detail. Ketika abstraknya kemudian memberikan deskripsi yang bagus, maka kemudian pembaca akan terus melihat pada bahagian hasil dan pembahasan. Saya juga sudah kemukakan bahwa di bagian pendahuluan ini harus menunjukkan secara tersurat langsung state of the art, acuan mutakhir, dan tujuan penelitian juga tidak perlu ada subjudul tersendiri, tetapi sangat memungkinkan untuk kemudian kita buat dalam bentuk paragraf saja. Jadi di bagian akhir subjudul pendahuluan di situ dikemukakan tujuannya sebagaimana yang kita sudah diskusikan pada sesi-sesi sebelumnya. Tujuan boleh dalam bentuk pernyataan, lalu kemudian boleh jadi di situ juga adalah dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu kita lihat kesesuaian antara tujuan dan simpulan. Jadi kalau tujuannya satu, maka kesimpulannya satu. Kalau kemudian tujuannya dua, maka tentu kesimpulannya ada dua. Berikutnya lagi pada bagian metode. Metode di sini tidak perlu secara detail mengemukakan pengertian kuantitatif maupun kualitatif, tetapi langsung kepada bagaimana cara mendapatkan data, melakukan validitas, verifikasi, dan sebagainya. Lalu bahagian hasil boleh jadi adalah hasil itu dibedakan antara pembahasan, ada yang membuatnya subjudul tersendiri hasil, ada yang membedakannya antara hasil dan pembahasan. Dua-duanya lazim digunakan dalam berbagai jurnal, tergantung keputusan dari Dewan Redaksi, termasuk ketika menyusun pedoman penulisan. Tentu ketika kemudian disusun pedoman penulisannya, author guidelines, maka disinilah kesempatan Bapak Ibu menetapkan gaya selingkung jurnal kita masing-masing. Lalu kemudian di situ setelah kita tetapkan, maka tugas editor, tugas penyunting untuk memastikan bahwa setiap penulis mengikuti apa yang menjadi ketentuan author guidelines. Lalu bahagian pembahasan kembali apa yang menjadi arti dari temuan-temuan. Jadi hasil kemudian memberikan bukti temuan, ilustrasi, dan sebagainya, sementara pembahasan adalah memaknai temuan-temuan yang sudah dikemukakan. Dan di sini adalah tempatnya acuan primer yang mutakhir. Jadi terdapat di pendahuluan, lalu kemudian terdapat kembali di pembahasan. Abstrak atau kemudian kita juga sebut dengan sari, ya, saya ingin kemukakan kembali bahwa di sini bukan tempatnya teori, bukan tempatnya pengertian, ya, jangan sampai ketika menuliskan abstrak ada pengertian di situ, termasuk juga adalah tidak dimungkinkan adanya sitasi pada bagian abstrak. Judul, ya, terakhir ini bahwa ketika membuat judul, ya, kita perlu membuat panduan, ya, kepada para penulis kita berapa kata. Umpamanya sebagai contoh maksimal 12 kata, ya, supaya kemudian itu memungkinkan untuk menjadi pedoman ataupun acuan. Itu
yang menjadi alur Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut pada penyuntingan makro dan nanti pada selanjutnya akan struktur, silahkan jikalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang dikonfirmasi atau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Silahkan Bapak Ibu. Ini Pak Dedi Junaidi Pak dari Al-Kharaj. Silahkan Pak Dedi. Ini ada kasus Pak. Jadi setelah kita ubah judulnya, penulisnya protes. Pak katanya, ini judul yang naskah yang saya kirimkan itu udah saya daftarkan ke hak cipta gitu, paten sederhana. Jadi kalau Bapak ubah nanti jadi nggak ini katanya, nggak match gitu. Gimana untuk kasus yang seperti itu Pak? Oke. Jadi Pak Dedi, supaya menghindari konflik seperti ini, maka kita yang menyarankan kepada penulis untuk mengubahnya. Jadi beri catatan, tolong diubah judul ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, boleh jadi penulisnya kemudian kita perlu menyamakan persepsi ini Pak Dedi, bahwa jangan sampai penulisnya menganggap bahwa artikel dari sebuah penelitian harus persis sama antara judul artikel dengan judul laporan. Ya, itulah yang menjadi dalam tanda kutip komplain penulisnya, karena dia menganggap bahwa ketika Pak Dedi mengubahnya itu kemudian mengubah paten sederhana yang sudah dibuatnya. Padahal artikel dalam hal ini artikel jurnal itu boleh saja berbeda sama sekali dengan judul artikel jurnal, berbeda sama sekali dengan laporan penelitian yang sudah dikemukakan. Maka kemudian ini tentu menjadi agenda kita semua untuk mengedukasi para penulis kita sehingga kemudian mereka bisa menulis dengan baik. Hanya saja ketika Pak Dedi mau mengubah di situ, yang kita bisa ubah Pak Dedi adalah soal bahasa. Kalau dia menulis praktik, umpamanya dia menulis praktek padahal yang baku itu adalah praktik, maka kita langsung bisa mengubahnya. Tapi kalau mengubah paragraf, mengubah judul, mengubah abstrak, maka tentu Pak Dedi hanya perlu merekomendasikan kepada penulisnya, tapi jangan langsung mengubah. Oleh karena itu adalah tentu tantangan kita bagaimana meningkatkan kualitas ini, karena setiap terbit kualitas itu dituntut sebagaimana pesan Pak Kasih, Pak Mahrus sebelumnya, bahwa jikalau terkait dengan manajemen itu kita bisa selesaikan dalam kurun waktu 1 minggu, tetapi kaitannya dengan soal-soal substansi itu akan berlangsung sepanjang hayat, sepanjang jurnal ini terbit. Apalagi kemudian tentu kehati-hatian kita terkait dengan jangan sampai menerbitkan terbaik. Itu jawaban saya Pak Dedi, silakan ya, Bapak Ibu yang lain. Pak, saya mau tanya Pak dari Atarbawi Pak, Bu Rita. Lanjut. Pak, misalnya gini Pak, jurnal kita ada penulis, ada autor yang mengirimkan 2 naskah, mungkin sama gitu kan Pak kan? Kemudian dia tidak kasih tahu kalau naskah itu sudah dia publiskan di jurnal yang lain dan itu sudah publish. Kemudian dia kirimkan ke kita kan, dan kita publishkan lagi gitu kan? Karena ini di edisi yang lama Pak, maksudnya kan saya kan melakukan quick submit untuk edisi yang lama gitu, di edisi 2018. Ternyata waktu saya cek gitu, ternyata itu jurnal ada di jurnal yang lain gitu Pak. Sementara penulisnya itu sudah meninggal gitu. Jadi kira-kira jadi masalah nggak itu nanti ya Pak, artikel yang ada di jurnal kami, apakah saya harus menggantinya atau gimana itu Pak? Kehilangan sinyal sepertinya Pak Wika. Silakan Atarbawi dilanjutkan. Maaf ini signalnya terputus. Baik Pak, saya ulang lagi Pak.
Jadi gini Pak, kasusnya baru maksudnya baru tadi malam saya tahu gitu kan Pak kan. Jadi kan saya pernah quick submit artikel yang ada di tahun 2018 gitu kan Pak kan. Saya quick submitkan dan kemudian saya indekskan ke Google Scholar gitu. Saya Oke. rapikan lagi semuanya. Kemudian ketika saya lagi ngecek, saya pastekan di saya cari artikelnya supaya bisa saya tambahkan. Ternyata artikel dengan judul yang sama dengan penulis yang sama itu sudah dipublish di 2 jurnal lain selain jurnal saya gitu Pak. Nah, saya kan jadi bingung ini Pak, apakah itu harus saya buang karena itu kan sudah dicetak juga itu yang 2018. Apakah harus saya buang dari OJ saya gantikan dengan artikel yang lain lagi, atau harus gimana itu Pak? Sementara autornya sudah meninggal. Jadi saya nggak bisa Oke. konfirmasi ke autor gitu Pak. Oke. Ini tentu kasuistik ya Bu. Saya share screen dulu. Ibu boleh melakukan restraksi. Ya, jadi saya share di Google restraksi. Ya, ada istilah ini Bu, kita boleh melakukan restriction. Jadi pada saat Ibu kemudian punya satu artikel yang bahkan orangnya sudah meninggal tidak ada masalah, Ibu harus melakukan restraksi. Jadi tulis saja bahwa artikel dengan judul ini dan sebagainya itu kemudian direstraksi. Nanti kita boleh secara detail mempelajari kembali terkait dengan retraction ini, penarikan ya statement atau penarikan artikel yang sudah ada. Jadi apa yang ingin saya kemukakan adalah ketika Ibu kemudian sudah mengecek bahwa artikelnya telah dilakukan dengan double publication, maka Ibu turunkan artikelnya, lalu kemudian linknya tetap ada, tetapi ketika orang mengklik link yang Ibu sudah buat itu kemudian akan muncul di website bahwa artikelnya telah diturunkan, diretraksi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya tentu kita doakan penulis itu mendapatkan surga, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, karena kita tidak bisa komplain sama sekali karena sudah meninggal. Tetapi yang perlu kita lakukan sejak awal adalah membuat checklist ketika kemudian sebelum seorang penulis, seorang autor mensubmit ke artikelnya Ibu ke At-Tarbawi, maka kemudian buat checklist. Satu, pastikan bahwa artikel ini belum pernah disubmit ke jurnal yang lain. Kalau sementara disubmit kepada orang lain, disubmit kepada jurnal yang lain, maka dia harus menunggu sampai adanya keputusan artikel tersebut di jurnal yang telah dikirimi. Yang kedua adalah kita kemudian perlu melakukan pengecekan melalui akun Turnitin. Bapak Ibu yang kesulitan akun Turnitin boleh mengecek di Lazada. Ya, ini saya menyebut nama toko. Boleh mencari paket Turnitin yang murah. Ya, ada di situ pilihannya banyak sehingga Bapak Ibu boleh menggunakan Turnitin kalau tidak bisa menggunakan Turnitin premium yang sudah yang bisa dibeli oleh lembaga kita, karena itu nilainya juga puluhan juta, bahkan berapa 80 juta setahun untuk 100 akun, sehingga kemudian tentu lembaga-lembaga tertentu belum punya anggaran khusus tentang itu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa salah satu aplikasi yang sangat powerful untuk kemudian membantu para editor jurnal melakukan pengecekan sehingga tidak terjadi double publication adalah salah satunya Turnitin. Dengan menggunakan ini maka tentu Bapak Ibu akan terbantu, jangan sampai seperti tadi Ibu Rita dari At-Tarbawi mengalami kondisi yang sama di mana kemudian terbit
dan pada akhirnya masalahnya yang terjadi justru karena penulisnya sudah meninggal sehingga kita tidak bisa melakukan komplain dan sebagainya. Itu jawaban saya terkait pertanyaan Ibu Rita dari Atarbawi. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada yang lain sebelum saya lanjutkan kembali. Iya Pak, saya Pak, izin. Pak Nur ya, silakan Pak Nur. Pak Nuh Pak. Pak Nuh, maaf. Pak Nuh, silakan Pak Nuh. Pak, ini ada sedikit hal yang agak mengganggu saya dari sebelumnya. Karena Bapak tadi ada, Pak Dokter ada singgung masalah nomor page ya, number tadi Pak. Dimulai dari awal tiap tahunnya sampai selesai nomor 2-nya. Iya. Tapi karena jurnal kami sebelumnya manual gitu Pak. Jadi saya pun baru memulai pegang jurnalnya 2 tahun belakangan ini. Iya. Jadi udah nomor 7 nih Pak. Iya. Cuman kami urutkan dari awal gitu Pak. Sampai sekarang ini number page-nya 700-an. Oke. Ya itu gimana Pak dan penilaian? Enggak apa-apa Pak Nuh. Jadi seperti yang saya kemukakan bahwa yang berlalu biarlah berlalu. Kalau kemudian Pak Nuh membuat penomoran halamannya sejak volume 1 sampai sekarang masih itu, nggak apa-apa diselesaikan dulu tahun 2020 ini. Begitu masuk ke volume di 2021, volume baru, maka dimulai dari nomor 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu apa yang Pak Nuh lakukan saat itu adalah semata-mata karena ketidaktahuan terhadap kondisi yang ada. Maka kemudian sama dengan urusan agama kita, bahwa ketika terjadi sesuatu di mana kemudian kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi, maka kemudian itu mendapatkan permaafan. Jadi Pak Nuh jangan risau dan soal ini, apalagi kemudian kalau soal tadi penomoran halaman itu nilainya paling tinggi, kemudian akan terganggu 0,5 ataupun 1 di situ, ya karena kebakuan atau bahkan 0 di situ, tapi kan Pak Nuh masih punya kesempatan untuk mengambil poin dari butir-butir yang lain terkait dengan penilaian yang lain. Lalu kemudian kita punya kesempatan untuk mengambil 100 poin. Ya, kalau kemudian Bapak sudah mengambil paling tidak 80, berarti itu kan sudah Sinta 2. Ya, turun lagi jadi Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya. Jadi paling tidak adalah ketika jurnalnya Pak Nuh itu kemudian sudah terindeks, maka paling tidak kan akan membantu memudahkan untuk mendapatkan artikel, walaupun ini tidak menjadi jaminan karena banyak juga penulis kita ketika kita kirimkan undangan untuk menulis, maka biasanya tidak bertanya kapan terbitnya, jadwal terbitnya, lalu kemudian apa aim and scope, tetapi biasanya lebih bertanya pada soal Sinta ataupun akreditasi dan sebagainya. Hanya saja Bapak Ibu, tentu kita sudah membahasnya di bahagian manajemen sebelum ini, bahwa paling tidak setelah short course pendampingan akreditasi jurnal ini, Bapak Ibu sudah mendaftarkan ke Moraref, sehingga kemudian sudah terindeks Moraref. Ketika jurnal Bapak Ibu terindeks Moraref, maka kemudian tentu ini akan menjadi poin yang bagus, sebab sudah boleh digunakan untuk pengganti skripsi di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana keputusan Menteri Agama kita dan juga rektor di semua pimpinan perguruan tinggi itu semua sudah mengemukakan meneruskan keputusan Menteri ini, bahwa di lingkungan Kementerian Agama, jikalau ada mahasiswa kita yang menulis skripsi lalu ataupun menulis tugas akhir, maka dia boleh menggantinya dengan artikel yang terindeks dengan Moraref. Maka apa yang dialami oleh Pak Nuh ini bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Silahkan habiskan tahun ini Pak Nuh, lalu kemudian nanti pada volume berikutnya mulai dari nomor 1. Itu jawaban saya untuk Pak Nuh. Silahkan. Lagi boleh Pak? Kalau masih ada, silakan Pak. Ini Pak masalah nama autor gitu Pak. Saya maaf Pak, sebelumnya saya pernah kena, saya masih
awam nih Pak masalah jurnal ini memang. Jadi saya belajar sana sini dari sedikit orang-orang juga kan. Sebelumnya ada berapa tahun yang lalu ada mengatakan bahwa penulisan autor yang namanya cuma satu itu Pak. Misalnya Muhammad gitu Pak. Tidak Ya. ada last name-nya. Jadi katanya tidak perlu menuliskan Muhammad itu Pak. Jadi cukup Muhammad saja. Jadi last name-nya itu ya buat aja misalnya titik gitu. Itu gimana tuh Pak? Karena tadi kan ada Bapak bilang ya buat aja Muhammad gitu. Istilahnya gitulah Pak. Kalau yang namanya satu. Gimana tuh Pak? Kemudian Ya, masalah Morarep Pak. ya, Ini silakan. Morarep ada masalah katanya Pak. Jadi gimana juga tuh Pak? Terima kasih Pak Dokter. Oke, Pak Nuh. Yang pertama soal nama Pak Nuh. Kalau saya kemudian mengikut kepada kelaziman bahwa khusus untuk jurnal kita perlu 2 suku kata. Maka ketika sebagai contoh ada orang yang namanya Muhammad, maka kita harus tuliskan Muhammad bukan titik. Sebab akan jadi masalah dalam penulisan referensi nantinya. Jadi kalau umpamanya dia namanya Muhammad, lalu kemudian berarti di gaya penulisan APA menurut Muhammad tahun 2020, lalu kemudian nanti di daftar pustaka akan tulis Muhammad, lalu kemudian koma M titik. Berarti kan memenuhi first name dan last name. Tetapi kemudian jikalau saya menggunakannya titik, ini akan jadi masalah karena nanti tertulis Muhammad, lalu kemudian koma titik. Nah, itu tentu akan mengganggu. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang disarankan orang tersebut itu keliru atau salah. Saya tidak dalam posisi mengatakan itu. Tetapi saya ingin mengajak Pak Nuh supaya kemudian ketika dalam penulisan artikelnya nanti itu kemudian mudah terbaca dalam manajemen referensi, lalu kemudian dia akan menjadi pengutipan yang baku jikalau menggunakan nama dengan 2 suku kata. Tetapi kalau kemudian menggunakan Muhammad lalu titik, maka ini yang perlu kita carikan solusinya bagaimana kalau dia dalam kaitan dengan APA dan seterusnya dalam penulisan itu. Maka kemudian saya lebih merekomendasikan bagaimana ketika ada seorang yang autor memiliki nama tunggal maka di double namanya. Itu yang pertama. Terkait dengan Moraref, saya kira Dewan Redaksi Moraref dalam hal ini Pak Dr. Saifuddin Zuhri itu sementara memperbaiki terus-menerus perbaikan berkelanjutan. Saya kira ini kalaupun ada masalah Pak Nuh itu segera akan diselesaikan. Ada timnya sekarang yang bahkan alhamdulillah itu di SK-kan tersendiri di Kementerian Agama dan sebuah kehormatan bagi saya untuk turut dalam Dewan Redaksi Moraref tersebut dan kemudian saya akan teruskan ke dalam grup dan menyampaikan ke ketuanya, ketua Dewan Redaksi Moraref tersebut terkait dengan masalah. Adapun masalah yang dimasukkan oleh Pak Nuh, saya ketikkan nomor WA saya di kolom chat Pak Nuh supaya kemudian nanti Pak Nuh boleh WA saya apa yang menjadi masalahnya itu supaya saya teruskan. Itu ada di kolom chat nomor WA saya, lalu kemudian email saya juga ini ada di sini di kolom chat sehingga kemudian Pak Nuh boleh meneruskan informasi kepada saya apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi masalah yang dimaksud lebih detail oleh Pak Nuh. Silakan Bapak Ibu Baik. sekalian jika masih ada. Baik Pak, terima kasih Pak Dokter. Ya, Pak, kalau Pak, maaf Pak. Tunggu, silakan Tarbawi. Iya Pak. Jadi Pak, saya kan kalau sudah restriksi artikel tadi berarti saya nggak perlu ganti artikel yang lain gitu Pak ya untuk edisi yang lampau gitu karena kan bukan saya dulunya pengelolanya gitu, nggak perlu saya ganti lagi Pak ya. Ya, Ibu Rita dari Tarbawi, Ibu tidak perlu mengganti sama sekali ininya Bu, artikelnya cukup direstraksi saja, diturunkan, lalu kemudian dinyatakan bahwa artikel itu diturunkan, di withdraw, ditarik, ya dan Ibu tidak perlu menggantinya sama sekali. Justru ini menjadi
contoh yang bagus bahwa ketika ada satu artikel yang bermasalah, maka kemudian editor, dalam hal ini pengelola jurnal, itu punya kewenangan untuk menarik artikelnya. Sehingga kemudian para penulis kita juga harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kemudian mereka mengirimkan artikel ataupun kemudian mensubmit artikel yang tidak memenuhi standar ataupun kualifikasi dari sebuah jurnal. Yang kedua adalah tentu karena ini adalah sesuatu yang relatif baru, maka kemudian kita perlu mengedukasi kolega kita, mahasiswa kita, ataupun para calon-calon penulis kita, sehingga kemudian mereka bisa mensubmit artikel-artikel yang terbaik yang bisa sampai dan terbit di kita. Itu jawaban saya, Bu Rita. Berarti saya menuliskannya itu di jurnal histori atau di bagian mananya, Pak? Di artikel, di tautan linknya. Ibu kan ada tautan linknya yang tidak bisa diubah kan? Iya Pak, iya. Nah, iya. oleh karena di situ cukup Ibu membuat satu file PDF, lalu kemudian buat bahwa artikel dengan judul ini semua sudah direstraksi, maka Ibu boleh mengunggah ulang kan, memasukkan kembali, ya, mengupload kembali artikel yang ada, tetapi tautannya kan pasti tidak berubah tuh, Bu. Iya Pak, iya paham, saya Maka udah ketika paham, Pak, ya. maka ketika orang itu pembaca itu kemudian mengklik tautan yang Ibu sudah buat, maka yang muncul justru penjelasan bahwa artikel ini sudah direstraksi. Sudah direstraksi. Ibu tidak, Baik, Pak. Ibu tidak perlu menggantinya, Ibu tidak perlu membuat artikel baru dan seterusnya. Apalagi juga bahwa ini terjadi di masa lalu, dan Ibu sudah justru bagus karena sudah menemukan kondisinya bahwa terjadi masalah atau terjadi sesuatu yang keliru dalam urusan ini. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Saya Pak Muhajir, Pak. Silakan Pak Muhajir. Saya ingin bertanya, Pak, setelah dilakukan restriction, apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap akreditasi jurnal, Pak? Karena Pak Muhajir sudah melakukan manajemen yang bagus, tata kelola yang bagus, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Justru kemudian kita akan sangat mengapresiasi Pak Muhajir karena sudah bekerja dengan baik. Ya, justru itu menjadi poin bagus karena Pak Muhajir sudah bekerja dengan bagus, bahkan yang namanya juga pengelola jurnal juga, kalau kita mengikut ke lagu itu bahwa para pengelola jurnal juga adalah manusia, tentu tidak luput dari kesalahan, tetapi kemudian ketika seorang pengelola jurnal bahkan bisa menemukan bahwa ada sebuah artikel yang double publication atau bahkan terjadi plagiat dan seterusnya, maka ketika dilakukan restraksi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus, sehingga kemudian memberikan contoh bahwa justru Pak Muhajir itu sudah bekerja dengan baik. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan jikalau masih ada Bapak Ibu sekalian. Kalau belum, saya lanjutkan slide yang tadi. Kita sudah membahas terkait dengan aturan-aturan. Saya kemukakan kembali walaupun sebenarnya Bapak Ibu sudah hatam di situ. Ya, pembahasan berikut ini adalah terkait dengan penyuntingan makro, karena tugas kita sebagai editor jurnal adalah melakukan penyuntingan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita kemukakan sejak awal. Apakah naskahnya perlu disusun ulang, reorganisasi, ada hubungan antara kalimat dan paragraf, karena biasanya para penulis di Indonesia subjek, predikat, objek saja kadang-kadang tidak berhubungan. Ya, lalu kemudian apakah bahasa yang digunakan itu adalah bahasa tulis, bukan bahasa percakapan. Ya, lalu kalimat dan paragrafnya yang efektif, ya, ada kata kalimat yang tidak ambigu, ya, lalu kemudian tajuknya atau heading ataupun rambunya, guide postnya juga efektif, ya. Perhatikan kembali keselarasan antara pendahuluan dan penutupan,
Ya, lalu kemudian jangan sampai ada pernyataan yang tidak logis. Ya, sebagai contoh ini berkali-kali saya kemukakan, ada orang yang bertanya, kapan nih kita coffee morning? Lalu jawaban temannya coffee morningnya sore aja. Nah, itu kan sebuah contoh dalam percakapan yang bahkan tidak logis ya, karena terjadi kalimat kalau kita tuliskan itu menjadi kalimat yang tidak selaras antara satu istilah dengan istilah yang lain. Naskah jangan sampai terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Kita sudah diskusikan pada sesi kedua bahwa ukurannya adalah ukuran jumlah kata, bukan ukuran jumlah halaman, karena kita sekarang jurnalnya berbasis online. Jadi kalau ojek saja bisa online, maka jurnal juga harus online. Jangan sampai kemudian hanya ojek saja. Ya, bahkan ini contoh yang lain, prostitusi kemudian online, sementara karya ilmiah yang mestinya juga mudah ditemukan dan dapat ditelusuri itu mestinya juga harus online. Jangan sampai ada overgeneralisasi atau sekedar bahasa statistik yang tidak punya makna. Ya, lalu catatan yang perlu juga kita kemukakan adalah jangan ada ungkapan yang terlalu rumit ya sehingga susah dimengerti oleh pembaca. Ini dari segi keterbacaan atau readability. Masih terkait dengan kebahasaan atau penyuntingan mikro, bahwa penyunting harus peka akan ejaan. Tadi satu contohnya praktek menjadi praktik, ya kemudian apotek, ya dengan apotik umpamanya, atlet dengan atlet, itu satu contoh kecil bagaimana ejaan. Sholat apakah SH lalu kemudian ALAT atau sholat tanpa H, itu perlu dilihat. Lalu kemudian singkatan-singkatan yang tidak lazim, ya simpangan baku dan sebagainya. Lalu tanda baca dalam daftar pustaka itu harus kemudian diperhatikan, dan ini akan sangat mudah sekali kalau menyelesaikan masalah daftar pustaka karena ada manajemen referensi. Lalu kemudian Bapak Ibu kita masuk kepada teknik penulisan. Ya, kita perlu melihat anatomi karya tulis ilmiah secara universal, lalu kemudian secara umum tidak ada tinjauan pustaka, maka subjudul literatur review itu tidak perlu kita masukkan dalam struktur penulisan artikel. Jadi sederhananya kita mengacu kepada IMRAT ditambah CAR, ya introduction, method, result, analysis and discussion, lalu kemudian conclusion, acknowledgement and reference. Saya ingin meng-highlight dalam pernyataan terima kasih ataupun acknowledgement. Ketika kemudian Bapak Ibu mendapatkan bantuan penelitian atau dana penelitian, maka akan sangat bagus sekali jikalau dituliskan nomor hibahnya atau nomor perjanjiannya, sehingga itu kemudian akan menjadi bahagian dari artikel, dan kemudian ini juga bisa menjadi pelaporan ke BPK, laporan ke inspektorat ketika kita mendapatkan dana penelitian, lalu dilaporkan juga bahwa ini adalah hasilnya. Yang kedua adalah termasuk dalam kaitan dengan skripsi, kita harus membiasakan mahasiswa kita, kalau Bapak Ibu membimbing skripsi, pernyataan terima kasih itu cukup kepada orang-orang yang membantu secara langsung. Tidak perlu ucapan terima kasih kepada pacar, karena jangan sampai lain yang dinikahi, lain pula yang diberi ucapan terima kasih. Dan itu akan menyulitkan bagi para pustakawan. Ada orang yang mau menikah, Pak, saya mau ganti skripsinya. Kenapa? Ini saya mau menikah besok, sementara yang saya ucapkan terima kasih di skripsi saya si A. Ini kan menjadi pekerjaan tambahan yang seharusnya tidak harus terjadi bagi para pustakawan kita. Dengan demikian maka kemudian tidak perlu ada ucapan terima kasih kepada pacar, ya apalagi kalau Universitas Islam, di mana kemudian dalam Islam tentu kelaziman soal pacaran tadi bisa jadi pro dan kontra, tetapi kita memilih jalan yang paling aman untuk tidak memberikan kesempatan itu. Orang-orang yang berkontribusi secara langsung dalam penulisan artikel itu kita tuliskan, ya orang yang membantu tetapi tidak masuk dalam
penulis bersama, tidak menjadi co-author. Ya, dalam artikel kemudian urusan suami, istri, orang tua itu tidak perlu diucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada keluarga kita, suami atau istri ataupun orang tua, itu tempatnya dalam sujud. Ya, tempatnya dalam doa, bukan tempatnya dalam artikel. Maka kemudian saya merekomendasikan tidak perlu ucapan terima kasih kepada orang tua ataupun keluarga kita dalam soal-soal artikel. Tetapi yang kita ucapkan terima kasih adalah orang-orang yang membantu, tetapi tidak masuk dalam co-author atau penulis bersama. Sementara orang yang menulis sekecil apapun sumbangannya, maka kemudian dia harus menjadi penulis bersama. Dan jangan sampai kemudian praktek yang terjadi di masa lalu, ada orang yang di suatu perguruan tinggi itu kemudian mengambil skripsi mahasiswanya, dan pada perkembangan selanjutnya skripsi itu kemudian diterbitkan dan justru nama mahasiswa dihilangkan. Ini sebuah praktek akademik yang tidak bagus karena justru menyalahi prinsip-prinsip akademik. Lalu kemudian ini yang saya kemukakan tadi, ada dua anatomi karya ilmiah, ada yang universal, pendahuluan, bahan, dan metode atau metodologi, hasil dan pembahasan, lalu simpulan. Sementara sebagai contoh di jurnal organisasi manajemen ada pendahuluan, teknik penarikan sampel, hasil dan pembahasan, lalu penutup. Ini anatomi karya ilmiah. Bapak Ibu perlu menentukan anatomi karya ilmiah yang Bapak Ibu gunakan dalam karya ilmiah yang Bapak Ibu dalam jurnal yang Bapak Ibu asuh. Saya mulai dari judul. Ya, idealnya adalah judulnya tepat, singkat dan jelas, menarik. Ya, hindari kata yang klise, ada kata pengaruh, penelitian pendahuluan, studi dan seterusnya. Ya, akan bagus kalau judul yang positif, tidak mengandung kata kerja, ya, lalu kemudian terdiri atas 12 sampai 15 kata. Ya, ada dua ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kata kuncinya. Ya, lalu kemudian soal kata kunci perlu sekali diperhatikan, jangan sampai sesuatu yang general atau generik sehingga kemudian menyukarkan kita dalam urusan pengindesan. Itu soal judul. Masih soal judul, ini contoh-contohnya pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, kurs dolar, uang beredar, dan IHSG terhadap kinerja reksadana saham. Ini masih seperti laporan penelitian. Atau contoh yang lain, pengaruh ekonomi makro, price book value, earning per share, dan return on equity perusahaan terhadap harga saham. Masih seperti laporan penelitian. Atau yang lain lagi adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri kecil, menengah, makanan, dan minuman berdasarkan Porter's Diamond Model di kota Sukabumi. Ini juga masih merupakan laporan penelitian sehingga kita harus convert kepada artikel jurnal. Itulah kemudian tadi saya kemukakan satu bagan bahwa ketika kita menyunting artikel, maka akan sangat bagus sekali kalau ini salah satu alurnya adalah dimulai dari pendahuluan, tujuan penelitian, simpulan, metode, hasil, pembahasan abstrak, lalu kemudian kita ke judul. Jadi ketika kita menyunting, jangan memulainya dari judul karena boleh jadi nanti akan berbeda dengan hasilnya. Itulah kemudian perlunya judul itu kita perhatikan di bagian akhir. Berikutnya lagi adalah penggunaan kata dan, titik koma, dan itu perlu diperhatikan. Sebagai contoh, tingkat inflasi dan suku bunga. Ya, atau contoh yang lain, tingkat inflasi, suku bunga, ya, kurs dolar, uang beredar, dan IHSG. Ini perlu diperhatikan dalam penulisan komanya. Lalu kemudian basis kredit, ya, ataupun authorship. Pertama adalah ada dua unsur di sini, yaitu ada penulis dan alamat. Ya, penulis adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penulisan, baik perencanaan, pelaksanaan, analisis, sintesis, dan penulisan itu. Orang-orang seperti pimpinan lembaga atau pimpinan proyek tidak perlu menjadi nama ataupun autor dalam artikel tersebut.
Ya, nama penulis ditulis dengan lengkap tanpa gelar. Tadi kita sudah membahasnya bahwa akan sangat bagus kalau dua suku kata. Ya, urutan nama penulis sepenuhnya diserahkan kepada autor. Kita menerima apa adanya dari penulis, ya tidak perlu mengubah ataupun mengatur ulang di situ. Itu adalah kewenangannya di tim penulis. Lalu kemudian siapa yang menjadi corresponding author? Boleh orang yang sama, boleh orang yang berbeda. Ya, itu kemudian ada penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kalau di Indonesia itu sangat berhubungan dengan kenaikan pangkat. Sementara kemudian corresponding author adalah orang yang menjadi penanggung jawab artikel tersebut. Ya, ini menjadi dua bacaan yang Bapak Ibu boleh baca kembali. Ada tulisan Rumawas dan ada tulisan Hunt terkait urusan ataupun urutan nama penulis. Berikutnya adalah kita boleh menggunakan double affiliation. Afiliasi pertama adalah di mana kita sementara belajar, lalu kemudian di mana penulis itu sementara sementara bekerja. Sebagai contoh, ada si Fulan kuliah di Universitas Indonesia, lalu kemudian dia bekerja di IAIN Sorong. Maka kemudian boleh saja di artikelnya itu adalah sebagai penghargaan tempat studi dan juga institusi penulis dicantumkan sebagai alamat penulis. Jadi setiap penulis boleh menempatkan double affiliations, tempat studi dan juga tempat bekerjanya. Ini sebagai contoh di mana kemudian seorang penulis, seorang mahasiswa yang sementara belajar di sebuah perguruan tinggi, sebagai contoh namanya Wisnu Mahardika, nomor 1 itu kemudian Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor, lalu kemudian nomor 2 itu Departemen Biologi Universitas Indonesia. Artinya saudara Wisnu Mahardika Putra itu kemudian adalah mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, lalu kemudian nomor 2 dia adalah pegawai ataupun dosen di Departemen Biologi Universitas Indonesia. Dan kemudian justru bukan saudara Wisnu Mahardika Putra yang menjadi corresponding author, tetapi corresponding authornya justru adalah Alex Hartana. Jadi antara penulis pertama boleh berbeda dengan corresponding author. Ya, kita akan lihat bagaimana yang kita sebut dengan penulis korespondensi atau corresponding author. Pertama, dia adalah orang yang bertanggung jawab pada isi artikel. Lalu kemudian tentu setiap orang dalam penulisan artikel tersebut harus menyetujui semua konten, semua isi yang akan dipublikasikan. Maka termasuk jikalau seorang mahasiswa bimbingan kita mau mempublikasikan artikelnya, maka ketika nama pembimbing diikutsertakan, maka pembimbing harus mengetahui hasil penelitian yang akan dipublikasikan. Lagi-lagi urutan nama penulis itu dibicarakan dalam tim, tetapi kalaulah artikel itu berasal dari skripsi, maka kemudian sesorongnya ya artikel itu dengan nama pertama adalah justru orang yang menulis skripsi itu. Ya, ini yang perlu kita lihat. Jangan sampai justru nama mahasiswa kita justru menjadi nama yang terakhir. Saya lanjutkan ke abstrak. Ya, ini sebagai contoh saja, maksimum 200 kata, boleh kurang 150 atau 100, bahkan 75, tergantung dari keputusan Bapak Ibu. Sebuah abstrak dapat dibaca mandiri, jangan ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang, sitasi, dan sebagainya. Ya, perlu ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan 3 bahasa akan sangat bagus sekali supaya keterbacaannya bisa lebih luas. Ya, tapi saya juga belum pernah mendapatkan di Indonesia jurnal yang lebih dari 3 bahasa. Ya, tidak perlu juga kita tambahkan bahasa Mandarin, bahasa Spanyol. Akhirnya 2 halaman pertama itu sudah berisi abstrak. Jadi cukup bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kita mau tambahkan bahasa Arab.
abstrak ini adalah tadi saya kemukakan sebagai jendela pertama kali di mana kita akan mendapatkan peluang sitasi. Ya, ketika abstraknya itu kemudian bagus, maka kemudian mereka akan membaca secara detail, lalu kemudian ada peluang sitasi untuk dari artikel yang kita terbitkan. Jadi sederhananya adalah ketika Bapak Ibu sudah menerbitkan artikel, maka akan sangat bagus sekali kalau kemudian setelah itu Bapak Ibu melanjutkan dengan melakukan penyebarluasan di media sosial ataupun di grup WhatsApp atau pesan pendek. Artikel-artikel itu boleh diklik oleh orang lain. Tidak hanya terkait dengan soal manajemen saja, kita biasa menemukan ada pengolah jurnal yang membuat namanya one day one click, itu boleh, tetapi pada saat yang sama perlu juga kita lakukan adalah supaya artikel-artikel yang kita terbitkan juga disitasi. Sebuah abstrak berisi latar belakang, pendekatan, hasil, dan simpulan penting. Ya, biasanya ada kata artikel ini menunjukkan bahwa, ya, atau artikel ini menyimpulkan dan seterusnya. Jadi ingat, tidak ada teori, tidak ada pengertian, tidak ada sitasi dalam sebuah abstrak. Saya beralih ke kata kunci, Bapak Ibu sekalian. Kata kunci di sini adalah akan memberi kemudahan bagi kita untuk menelusuri artikel, makna yang digunakan itu khas dan jelas, lalu 3 sampai 5 kata, ya. Lalu kemudian kata kunci yang digunakan itu ada dalam judul atau ada dalam pokok bahasan, dan Bapak Ibu perlu memberi rekomendasi kepada para penulis untuk mengacu kepada thesaurus, ya, supaya kemudian ada kesamaan sinonim dari kata yang digunakan. Saya berhenti sampai di kata kunci di sini. Silahkan Bapak Ibu jikalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang dapat kita diskusikan. Ya, lalu kemudian sebelum saya lanjut, di slide ini masih ada ya, masih ada lebih dari 10 slide sebelum kita ada bedah jurnalnya sedikit. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit. Ya, nanti kekurangan atas keterlambatan saya mengikuti sesi ini, saya akan buatkan video sehingga Bapak Ibu boleh menonton video bedah jurnalnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjut ke bagian pendahuluan, bagian awal tadi. Waalaikumsalam, silakan Bu. Silakan. Halo Pak Weke. Apa kabar? Silakan Semoga sehat ya. Ini Prima, pertemuan keberapa nih baru hadir? Oh ada. Oh ada, maaf, saya yang tidak memantau. Maaf, silakan lanjut Uni Prima. Ya, makasih informasinya. Saya tertarik mengenai abstrak Pak Weke. Jadi di dalam abstrak kita tidak perlu menyatakan sitasi ya Pak Weke. Misalnya kita mengambil atau kita compare penelitian kita dengan penelitian hasil penelitian dari ahli-ahli atau pakar-pakar lain, tidak perlu kita masukkan di dalam abstrak. Bukan tidak perlu, bahkan tempatnya komparasi itu bukan di abstrak itu. Jadi Uni ini ketika menyunting abstrak dari calon-calon penulis kita, itu kemudian sarankan mereka hanya menuliskan tadi. Saya share kembali screen yang tadi terkait dengan abstrak itu. Apa yang harus kita tuliskan adalah hanya ini Uni. Ulasan singkat yang akan menjelaskan isi tulisan, dimulai dari latar belakang, lalu kemudian pendekatan atau metode yang digunakan, hasilnya, lalu simpulannya. Berarti di sini kan belum ada porsi atau belum ada posisi kita untuk menggabungkan, ya, atau membandingkan dengan temuan orang lain. Jadi di bagian abstrak itu Uni belum ada slot, belum ada porsi untuk kemudian melakukan perbandingan. Adapun perbandingan yang kemudian Uni tuliskan itu nanti adanya di diskusi. Oke. Ya, kalaupun dalam pendahuluan kan ada juga tuh yang istilahnya apa itu yang Pak Weke. Iya, di bagian pendahuluan
Uni juga perlu menuliskan state of the art, tetapi kan bukan state of the art. pendahuluan di situ. Di situ adalah lebih kepada menjelaskan bahwa publikasi tentang ini sudah pernah ditulis ini, tetapi kalau ada kata tetapi atau ada kata dengan demikian ada dibandingkan, itu berarti bahwa ada sesuatu yang baru dalam penelitian yang Uni tuliskan. Oh, berarti di Jadi, bagian apa ya? Background of the study ya? yes, state of the art. Ya, state of the art. Ya, Oke, jadi thank you. kalau di penulisan tesis atau penulisan skripsi biasanya kita menyebutnya literatur review, tetapi karena ini adalah sepenuhnya artikel jurnal, maka kemudian kita tidak ada sub yang kita tuliskan dalam literatur review. Oke, terima kasih Uni. Silakan yang lain lagi. Ya Pak, saya Pak. Ada lagi. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, ini masalah di judul tadi Pak. Ya. Masalah menghindari kata klase. Itu pengaruh tadi saya udah jelas di situ Pak. Cuman di dalam bahasa penelitian pendahuluan itu masuknya gimana Pak di dalam konteksnya yang masuk di dalam bahasa judul itu, kata-kata judulnya. Saya belum memahami penelitian pendahuluan itu maksudnya ke arah mana. Ya, biasanya kan begini Pak. Ketika ada penelitian yang masih dalam bentuk proposal, biasanya dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan early findings, penelitian awal atau penelitian pendahuluan, atau sama dengan studi kasus, atau kemudian sama dengan studi fenomenologi, atau kemudian nama-nama penelitian yang lain. Jadi termasuk kata pengaruh, studi pendahuluan, analisis, ataupun jenis-jenis penelitian tindakan kelas dan sebagainya, itu jangan menjadi judul dari artikel. Ya, jadi itu hanya sebagai contoh, karena kan biasanya kalau kita melakukan penulisan proposal kan kita melakukan studi pendahuluan atau early findings atau penelitian lebih awal. Ketika kemudian Bapak melakukan itu dan mau mempublikasikan itu, tidak perlu dituliskan dalam bentuk judul, ya, sehingga kemudian ketika itu dituliskan menjadi artikel, maka Pak Nuh dalam hal ini ketika mengkonversi laporannya tidak perlu kemudian dituliskan sebagai laporan dalam bentuk studi pendahuluan dan sebagainya. Jadi sederhananya Pak Nuh, bahwa semua jenis-jenis penelitian ketika dikonversi menjadi artikel tidak perlu dituliskan nama penelitiannya, cukup di bagian metode saja. Baik, terima kasih Pak. Ya, silahkan Bapak Ibu kalau masih ada. Kalau belum, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah selesai di abstrak, maka kemudian saya lanjutkan di bagian pendahuluan. Ya, di bagian pendahuluan di sini adalah kita semua sudah memahami, saya hanya mengulangi kembali, merefresh, menyegarkan kembali adalah pertama, mengapa penelitian itu dilakukan. Kita menyebutnya ada gap, ada Dasein and Dassolon, lalu kemudian ada gap di antara itu penelitian dilakukan. Yang kedua adalah ada uraian permasalahan apa yang akan diteliti, lalu kemudian status ilmiah tentu disertai dengan sumber acuan. Namun pernyataan-pernyataan yang umum tidak perlu ada sumber acuannya, ya, hanya saja memang bahwa jikalau kita ingin memberikan data, maka kita harus punya acuan. Sebagai contoh kalimatnya di sini, Sungai Ciliwung tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena tingkat polutannya tinggi. Kata tinggi tentu ini adalah merupakan opini dan tentu kita berdasar dari sebagai contoh XYZ tahun 2002. Ya, termasuk di bagian pendahuluan perlu ada tujuan, lalu akan sangat bagus kalau kita bisa tuliskan dalam bentuk 3 sampai 4 paragraf. Saya ingin mendiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian secara khusus terkait dengan opini dan fakta. Maka ketika menuliskan artikel, ini kemudian berbeda sama sekali dengan antara artikel jurnal dengan artikel opini di koran. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat sebentar, saya ada satu slide terkait dengan itu.
Iya, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata ketika kemudian kita mendapatkan penulisan sebuah artikel, sebelum itu tadi saya kemukakan soal struktur umpamanya. Ada judul, abstrak, lalu kemudian ada introduction, ada method, result, discussion, lalu kemudian conclusion, acknowledgement and reference. Oleh Springer Nature, inilah yang menjadi struktur atau kadang-kadang kita sebut dan imrat struktur dari sebuah artikel. Berbeda dengan sebuah tulisan opini di koran, di mana kemudian disesuaikan dengan gaya selingkung masing-masing koran tersebut atau majalah tersebut, sehingga kemudian antara satu koran dengan koran yang lain, antara satu majalah dengan majalah yang lain itu akan berbeda. Maka itu yang membedakan yang pertama. Lalu kemudian kita akan lihat ternyata dalam menyunting artikel jurnal paling tidak ada 4 masalah yang sering muncul ya di kita selaku pengelola jurnal. Yang pertama adalah 40% masalah yang sering muncul adalah tidak menggunakan jurnal, tidak menggunakan sumber yang primer. Maka jawabannya sederhana adalah kita gunakan jurnal ataupun proceeding. Begitu pula masalah yang lain adalah pustaka yang lama, maka kita sarankan 10 tahun terakhir. Ada rujukan yang tidak tepat, maka supaya rujukannya akurat, kita rekomendasikan untuk menggunakan manajemen referensi, dalam hal ini Mendeley atau Zotero. Lalu kemudian yang terakhir, penulisan daftar pustaka itu sering menjadi masalah, maka kita harus merekomendasikan supaya ada konsistensi dan mengikuti salah satu model penulisan referensi. Ini yang kemudian membedakan antara jurnal dengan koran, dan tentu sangat terkait dengan bagaimana pengelolaan jurnal yang Bapak Ibu lakukan. Ini di pendahuluan saya lanjut. Ya, lalu kemudian bahan dan metode. Ya, pada bahagian kalau IPA biasanya ada bahannya, tetapi karena kita masuk dalam kategori ilmu sosial, itu kemudian hanya metode saja. Di sini adalah metode yang dipublikasikan, apa sumbernya. Kalau ada modifikasi kita harus jelaskan. Ya, lalu kemudian dituliskan dalam bentuk kalimat pasif. Lalu kemudian cara penarikan sampel, kalau kita ada sampelnya atau subjek penelitiannya, prosedur analisis, ya bagaimana mengumpulkan data, lalu kemudian cara perhitungan dan seterusnya. Ini lebih kepada hal-hal yang operasional, tetapi lagi-lagi kita harus menghindari pada soal definisi. Selanjutnya hasil adalah, di bagian hasil adalah penyajiannya harus bersistem. Kalau diperlukan penjelasan terkait tabel dan gambar, ya yang sederhana, dan tadi saya sudah kemukakan bahwa tabel dan gambar itu sepenuhnya kemudian bisa dibaca sendiri. Lalu kemudian ada data ilustrasi yang memungkinkan adanya penafsiran untuk memperhatikan masalah. Ini hasilnya. Terkait dengan ilustrasi harus diberi nomor dan judul. Ya, judul merupakan frase yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan yang lain. Lalu kemudian pembaca dapat memahami data yang ditampilkan secara mandiri tanpa membaca teks yang kita kemukakan. Lalu ada kunci-kunci informasi yang ada di situ. Jadi baik teks maupun tabel itu bisa dibaca secara berasingan, tanpa perlu terkait antara satu dengan yang lainnya. Oke, masih terkait ilustrasi adalah ilustrasi boleh disimpan pada halaman terpisah dari teks, disimpan dalam bentuk nomor, ya. Jangan dibuat dalam bentuk scan, tetapi salah satu rekomendasinya adalah Microsoft Excel program, kalau itu kemudian berupa tabel dan sebagainya, sehingga kita bisa insert ke dalam Word, ya, supaya bisa dibaca secara detail oleh sistem. Ya, sebagai contoh di sini, ya kita lihat ada sifat rata-rata simpangan baku sebagai contoh adalah kemudian yang garis tebal itulah yang ada garisnya, sementara yang lain tidak digunakan
garis, jadi hanya garis horizontal, tidak perlu ada garis vertikal. Ya, ini contoh yang lain. Ya, jadi ada judulnya, ada nomornya. Ya. Ya, lalu kemudian paling tidak bahwa dalam penjelasan teks itu kemudian ada acuan, ya dapat dilihat pada gambar 1, gambar 2, tadi saya sudah kemukakan, jangan menggunakan gambar di atas atau gambar di bawah. Ini dalam rangka hanya menekankan pentingnya ilustrasi-ilustrasi itu. Lalu kemudian teks juga akan menjadi penguat bagi ilustrasi-ilustrasi yang ada, terutama adalah dalam proses pembahasan. Kesimpulan yang ingin saya kemukakan di sini bahwa ketika menulis ilustrasi itu adalah penekanan pada bahagian-bahagian yang penting saja. Lalu kemudian tidak perlu mengulang-ulangi, apalagi kemudian membahas secara khusus tabel atau gambar ya dalam bentuk teks yang panjang. Contoh penafsiran gambar 6, ya tadi ada gambar 6 yang saya contohkan di sini. Ini contohnya, tanggap kedua kultivar bunga krisan dalam bentuk perubahan diameter bunga terhadap perubahan tingkat naungan mempunyai pola yang relatif hampir sama. Gambar 6. Peningkatan diameter bunga krisan yang optimum dapat dicapai dengan memberikan naungan sekitar 30%. Jadi gambar 6 bisa dibaca secara terpisah di sini, lalu kemudian teks yang ada juga dibaca secara terpisah. Selanjutnya adalah setelah hasil pembahasan, silakan Bapak Ibu memilih seleranya masing-masing, apakah hasil dan pembahasan mau digabung, ataukah justru hasil dan pembahasan dipisah. Itu dua-duanya lazim digunakan. Apa isinya sebuah pembahasan adalah membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, lalu kemudian di sini juga adalah kesempatan bagi penulis untuk mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, lalu menghubungkan hasil penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang orang lain lakukan dan sekaligus membahas persamaan dan perbedaannya. Lalu kemudian terakhir adalah kita menempatkan artikel kita dalam struktur ataupun cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi disinilah kemudian kita dapat menemukan sumbangsi artikel kita bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Terakhir simpulan, ya ini terakhir dalam arti tadi imrat lalu ditambah dengan C, pernyataannya pendek ya ataupun merupakan generalisasi dari temuan yang ada, dapat muncul 3 kali di sini dengan ungkapan yang berbeda, pembahasan, simpulan, lalu abstrak, walaupun isinya sama tetapi merupakan paraphrase yang ada, lalu kemudian walaupun ini adalah pekerjaan pribadi kita, tetap saja kita harus objektif dalam membuat tafsiran-tafsiran ataupun penjelasan. Jangan sampai kemudian justru kita memanipulasi kesimpulan yang kita lakukan. Ucapan terima kasih tadi saya sudah kemukakan, saya ingin membahas sekali lagi, ditulis secara formal siapa sponsor dananya, nomor kontrak, dan betul-betul hanya orang yang terlibat, konfirmasi kepada yang bersangkutan, tetapi jangan juga terlalu berlebihan, cukup secara formal, terima kasih kepada si A yang sudah membantu dalam penyuntingan umpamanya, tetapi sumbangsinya tidak sampai pada co-autor atau orang yang menulis bersama. Ya, demikian Bapak Ibu uraian saya terkait dengan analisis struktur dan juga proses penyuntingan pada sesi ini. Sekali lagi kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit sebelum kita akhiri, dan adapun khusus untuk keterlambatan saya nanti akan saya buatkan video dalam bentuk bedah jurnal. Sebelum saya lanjut ke jurnal yang akan kita bedah, ya maka kemudian silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya utarakan tadi, kemukakan itu keliru, itu sangat terbuka untuk juga dikoreksi. Silakan Bapak Ibu.
Ya, kalau belum, kita langsung ke bedah jurnalnya. Coba kita kemarin La Roiba sudah. Ya, kita mulai dari sini. State Al-Ittihadiyah Labura. Ya, oke. Kita mulai dari author guidelines. State Al-Ittihadiyah Labuhan Batu Utara. Ini petunjuk pengiriman naskah. Ya, sudah bagus. Ada tulisan karya orisinal. Lalu naskah dikirim dapat berubah konseptual. Naskah keilmuan, sistematika sudah ada. Ya, naskah dikirim mengikuti aturan penulisan karya ilmiah dan menggunakan catatan kaki. Oke. 1,5 spasinya. Ya, tentang catatan kaki ada aturannya detail, contoh-contoh. Ya, hanya saja Di layar, Pak. strukturnya. Silakan siapa? Ada ininya, ada pengelolanya ini Al-Fatih, Jurnal Pendidikan dan Keislaman. Kalau ada, yang belum ada di nomor 4 strukturnya. Apakah struktur menggunakan imrat atau hanya pendahuluan, subjudul, penutup? Ya, di mana tempatnya secara detail. Ada dari jurnal Al-Fatih. Kalau belum bergabung, saya lanjut ke jurnal yang lain. Ya, jurnal apa ini? Jurnal Az-Zahab. Jurnal Az-Zahab. Mana jurnalnya? Al-Qalam, Al-Ilmi. Ini, Jurnal Az-Zahab. Ya, kita lihat author guidelines. Panjang artikel, oke. Wah, ini ada yang dari Jurnal Az-Zahab, terlalu panjang ini, 8.000 kata. Ada Pak, ada Pak. Silahkan, Jurnal Az-Zahab. Ya. Ya, silakan dilihat itu author guidelines. Pertama, panjang artikel 3.000 sampai 8.000. Terlalu panjang ini, Bu. Yang kedua adalah hanya panduan-panduan umum, tetapi justru panduan khususnya tidak terwadahi. Ya. Lalu kemudian setiap artikel akan diuji keplagiatan. Kayaknya Ibu bikin istilah baru ini. Apa itu keplagiatan? Terlalu tinggi tuh, Bu, 30%. Ya, judul. Jadi ini sebenarnya persyaratan umum yang Ibu kemukakan untuk tukang ketik, ini bukan untuk penulis. Ya. Nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan. Ini simpulan dan saran. Tadi kan kita mendiskusikan ini, Bu, imrat ditambah CAR, introduction, method, result, analysis, discussion, conclusion, acknowledge, and reference. Tidak perlu ada dan sarannya. Kenapa tidak perlu ada saran? Karena kan itu biasanya ada di laporan penelitiannya atau deskripsi. Iya, Pak. Ya, lalu kemudian Ibu konsisten gunakan bahasa Indonesia, tidak perlu menggunakan tambahan bahasa Melayu nih.
daftar rujukan. Iya, Pak. Ya, sama nih Bu, perlu seperti tulisan saya tadi juga yang keliru. Ibu tulisannya Mendeley ini, bukan Mandeley. Atau ini boleh jadi ada merek baru nih, Mandeley. Ya. Iya, Di edit kembali ya Bu. Ini dari iya, Pak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Az-Zahab. Oke, saya lanjut ke jurnal Asy-Syukriyah. Ya Pak Wege. Ya, kita lihat instruction for authors. All paper must be in English. So you don't accept any paper in Arabic, in China, and in Bahasa. Ini ada kesalahan Pak Wege, nanti kita ganti. Jadi kita juga menerima Indonesia, Inggris, dan Arab. Oke. Jadi nggak apa-apa, nanti masih ada peluang untuk di ini. Manuskrip dalam MS Word, oke. Justru ini semua panduannya, coba kita lihat lagi ini Asy-Syukriyah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada komposisi apa yang Bapak gunakan? Atau ada ya di nomor berapa nih? Berapa yang Bapak gunakan, apakah menggunakan struktur IMRAT ditambah CAR atau menggunakan yang model yang satunya? Tidak ada Pak, tidak ada. Nah, itu perlu ditambahkan ya Pak. Ya, oke. Ya, jadi jangan terlalu banyak pedomannya, tapi justru tidak menyentuh kepada hal yang substansial, tapi hanya kemudian basa-basi. Hati-hati kalau basa-basi bisa busuk itu. Ya. Ya, oke, terima kasih Jurnal Asy-Syukriyah. Kita lanjut ke Jurnal Al-Banar. Kita lihat. Jurnal Al-Banar, mana author guidelines. Oke, Bapak Ibu boleh menggunakan istilah yang seperti ini, author guidelines, guide for author, instruction for author, silahkan digunakan. Hanya saja memang perlu konsisten. Oke, ada yang dari jurnal ini, Al-Banar, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. Ya, sama kurang lebih kemudian semua informasi yang dikemukakan justru informasi yang tidak substansial, ya, belum pernah terbit, menggunakan Word, ya, kemudian 12 poin dan seterusnya. Lalu dalam versi bahasa Indonesia dikemukakan lagi artikel apa saja yang diterima. Ini sudah ada template-nya. Ya, lalu kemudian judulnya 10 hingga 14 kata, abstrak, referensi tidak disebutkan dalam abstrak, oke. Belum ada juga komposisi. Ya, ini perlu diperbaiki. Ada dari Al-Banar, kalau tidak ada saya lanjut. Berikutnya androgogi. Androgogi kita lihat author guidelines, oke. Paper should discuss the theme of Islam, Muslim society, and other religions, written either in English or Arabic. Ya, perlu dicek nih Pak. Ada pengelolanya Andragogi, tulisannya Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, tetapi menerima pendidikan agama lain. Berarti kan lain judulnya, lain isinya dong nantinya nih. Author guidelines-nya mohon diedit ini. Ya, paper must be typed in 1/2 spaced. Paper length panjang banget nih, 10.000 kata. Ya, padahal paper-paper yang terbit di Science Direct, di Elsevier itu biasanya maksimal 4.000 kata. Ini justru 6.000 sampai 10.000. Bisa jadi tesis nih, bisa jadi skripsi kalau 10.000 kata.
kami di Universiti Kebangsaan Malaysia, tesisnya, disertasinya, itu kemudian boleh dalam 10.000 kata. Abstract, full name, Arabic word, ya, apalagi. Ini pengelola jurnal Andragogi, tolong diedit lagi, belum lengkap, lebih banyak pengantar seperti yang saya sampaikan tadi, lebih banyak pada bahasa basinya, ya, justru detailnya yang tidak ada. Saya lanjut ke ada Ibu Syamsiah dari jurnal Liko. Ada Pak. Oke. Kita lihat ya Bu Syamsiah, Iya, jurnal Pak. pendidikan Islam, alhamdulillah sudah Google, sudah Crossref, sudah WordCat, Dimension, Base, sudah Road, mana pedoman penulisannya. Ya, checklist, oke, bagus Bu, sudah ada checklistnya. Ini author guidelines. Ya, Ibu kemudian mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau dwibahasa, karena di author guidelines digunakan bahasa Inggris, tapi di dalamnya justru kemudian bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, Pak. Bukan. Ibu kan di pedoman-pedoman jurnalnya sudah menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris tuh, Bu. Publication ethics, author guidelines, reviewer guidelines, dan seterusnya. Sementara isi dari setelah subjudul justru Ibu menggunakan bahasa Indonesia nih. Maka Ibu kemudian perlu konsisten supaya kemudian nanti ketika Ibu mendaftar ke DOAJ tidak mendapatkan kesulitan, atau bahkan author guidelines-nya ini dibuatkan langsung dalam bentuk template saja. Ya, ini kan di sini nih karena terlalu panjang Ibu lakukan. Tuh, ini yang Ibu tuliskan ini langsung saja dalam bentuk dalam bentuk template. Template dah ada, Pak. Ya, ini maksud saya di sini nih. Tapi penjelasan tentang pedoman bagi penulis tidak ada karena Ibu langsung lihat nih. Lihat di author guidelines langsung contoh paper, judul, penulis pertama, dan seterusnya. Kan belum ada petunjuknya tuh, Bu. Ya, baru langsung contoh kan. Nah, ini kalau contoh Ibu masukkan ke dalam bentuk template-nya. Bukan langsung di sini, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ada pengantar-pengantar seperti tadi. Oke, itu dari Ibu Syamsiah di apa Ibu, TBH ini? Ya, oke. Terima kasih Bu Syamsiah. Selanjutnya kita ke Pak Zainul Kamal, Jurnal Tafhim Al-Ilmi. Ada Pak Zainal Kamal? Ini jurnalnya lumayan sudah mapan karena sudah volume berapa nih? Volume 12, berarti paling tidak sudah 12 tahun jurnalnya. Stit Akida Usmuni, ya di mana nih? Di Sumeneb, Jawa Timur. Kita lihat panduan penulisan, oke. Ada panduan penulisannya, semua naskah dipertimbangkan pemuatannya dengan kriteria. Oke, naskah terdiri dari judul, abstrak, kata kunci, panjang. Nah, ini Pak Zainul masih perdebatan antara panjang halamannya, oleh karena itu lebih bagus gunakan jumlah kata. Daftar pustaka, naskah ditulis, ya, lalu kemudian paling lambat 1 bulan sebelum penerbitan. Wah, kapan Bapak melakukan reviewnya, kapan melakukan penyuntingan dan sebagainya. Kalau kemudian 1 bulan, ya
Jadi informasi tentang 1 bulan itu kemudian tidak perlu dicantumkan, Pak Zainul. Oke, setelah Pak Zainul, kita ke Ibu Novitasari Vygotsky, Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika. Oke, mana nih? Pedoman penulisan, oke. General Author Guidelines, ada Ibu siapa tadi? Ibu Novitasari ada hadir? Iya, Pak. Oke, Bu Novita, coba diperhatikan kembali. Kan Ibu dari awal rambu-rambunya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kemudian ketika masuk ke dalamnya, kebalikan dari Ibu yang satu tadi. Kalau Ibu yang satu tadi justru rambu-rambunya berbahasa Inggris, tapi isinya berbahasa Indonesia. Sementara Ibu rambu-rambunya berbahasa Indonesia, isinya bahasa Inggris. Ini perlu konsistensi nih, Bu. Oh gitu, berarti lebih baik untuk bahasa Indonesia saja ya Pak ya? Tidak ada lebih baik atau saya membandingkan, hanya konsistensi saja. Oh, Jadi kalau Ibu menggunakan rambu-rambunya bahasa Indonesia, maka isinya bahasa Indonesia. Kalau rambu-rambunya bahasa Inggris, maka isinya juga bahasa Inggris. Oke, Pak. Seperti itu. Oke, nanti diedit lagi ya, Bu. Ini itu saja komen saya pertama. Ibu selaraskan antara rambu-rambu dan panduannya. Baik, Bapak. Akan kami perbaiki. Oke, ada Pak Khairul Muslimin dari Jurnal Komunikasi Islam An-Nida. Ini dari UNISNU, Universitas Islam NU. Ya. Ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Juga sudah volume 12, berarti sudah 12 tahun. Mana ya? Author Guidelines, Editorial Team, Section Policy, Focus and Scope. Ya, ini untuk Jurnal An-Nida, mohon dicek kembali untuk konsistensi. Apa yang saya ingin kemukakan adalah ada yang masih menggunakan bahasa Indonesia, Focus and Scope, ya, FOKUS. Ya, kalau memang mau bahasa Inggris silahkan digunakan bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia digunakan bahasa Indonesia. Tidak ada yang lebih baik, ya, tidak, bukan pada perbandingan baik atau tidak baik di sini, tetapi pada soal konsistensi saja. Terakhir kita lihat Jurnal Kariman, Pak Siful Arifin. Pak Siful ada? Ya, kalau Pak Siful ada, silakan dicek kembali jurnalnya nih Pak. Sepertinya servernya agak bermasalah, tidak bisa diakses. Ya, sehingga kemudian respon servernya sangat lambat sekali. Ya, itu mungkin apakah kapasitas hostingnya yang ditambah atau mungkin boleh jadi kalau itu terkendala maka kita boleh pindah server ya, atau pindah hosting. Ya, demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada sesi manajemen sore hari ini. Silahkan. Pak, nggak semua jurnal dibahas ya Pak? Sudah mau Isya sepertinya di tempat saya. Saya buatkan. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Nanti karena akun ini juga akan dipakai pada kelas selanjutnya ya, karena masih ada satu kelas setelah ini di kelas E. Nanti saya akan buatkan video yang belum dibahas itu dan juga tadi untuk memenuhi kekurangan tadi. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita sesi kali ini. Mudah-mudahan
yang saya beri catatan-catatan mohon dicek kembali. Tentu hanya saya melihatnya sekilas saja, tetapi tentu Bapak Ibu perlu melihat satu catatan saya konsistensi. Kalau bahasa Indonesia semuanya. Kalau bahasa Inggris semuanya. Lalu kemudian jangan dicampur. Ada tadi yang bercampur antara fokus FOKUS, lalu kemudian scope ditulis dalam bahasa Inggris. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke host, silakan. Terima kasih Pak Ismail. Baik, Pak Ismail, terima kasih. Ini dengan kondisi jaringan dan seterusnya, ini masih meluangkan waktu ya untuk kita semua, dan saya rasa banyak sekali masukan-masukan. Adapun yang belum dibedah, saya rasa masih ada pertemuan berikutnya, Pak Ismail, kan? Masih ada pertemuan Pak Anton, hanya saja saya akan buatkan video khusus terkait dengan ini dan saya akan share ke kawan-kawan supaya mereka langsung boleh lihat, dan pada pertemuan selanjutnya kita berpindah ke topik yang lain. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya nih Pak Ismail. Pak Iwan masih ada situ, Pak? Pak Iwan? Wah, sepertinya udah kemana Pak Iwan ya? Baik, karena waktu di situ sudah mau isya ya, Pak Ismail ya. Luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon bisa kita maklumi juga kondisi Pak Ismail. Pastinya semua masukan tadi akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita akhiri bersama pertemuan hari ini. Masih ada pertemuan berikutnya lagi. Mohon tetap bersemangat kita, insya Allah nggak terasa minggu depan kita akan memasuki hari-hari terakhir ya, dan insya Allah akan masih ada masukan. Oh ini Pak Iwan, saya persilakan Pak Iwan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Iwan, Pak Kasih. Di unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para peserta short course yang berbahagia, serta para narasumber yang kami hormati. Tak terasa memang hari ini merupakan hari yang ke-7 ya. Hari yang ke-7, dan kami berharap bahwa dengan bertambahnya hari juga makin juga bertambahnya pengetahuan yang Bapak Ibu sekalian dapati dari acara short course ini. Jadi kami berharap bahwa dengan mengikuti acara short course kita pada sore hari ini, bahwa nanti akreditasi ataupun jurnal yang Bapak Ibu tulis itu bisa meningkat. Bisa masuk ke dalam Sinta. Baik itu Sinta 5, Sinta 4, ataupun Sinta 3. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa hari lagi terkait dengan short course ini, dan kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian tidak bosan dan dan semakin semangat untuk mengikuti acara kita ini sampai akhir, sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah ucapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bapak Ibu semua yang masih bersemangat sampai jam 5:30 lewat 3 ini. Mari kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weke. Terima kasih Bu, Bapak sekalian, Panton, saya pamit. Ya. Sama-sama Pak, Terima kasih Pak Ismail. Pak Iwan.